Tung, tung 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 tung. Assalamualaikum kaum santuy. Kembali lagi bersama saya Joko. Saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari komik yang berjudul Magic Academy Survival Guide. Komik ini menceritakan sebuah kisah seorang mahasiswa pasca sarjana. Dia terlahir kembali ke dunia lain sebagai putra bungsu dari keluarga magician. Apa sebenarnya tujuan hidupnya? Apakah kehidupan tanpa beban? Dia yakin merasakan kalau dirinya sendiri berbakat dan pergi menuju Akademi Magic Ain Rogard. Bagaimanakah keseruan dari cerita ini? Langsung saja kita mulai. Cuk! Di awal cerita terdengar seseorang yang berbicara di dalam hati. Aku akan hidup demi diriku mulai sekarang. Sekolah, bimbel sekolah, kuliah sekolah, dan yang lainnya. Kemudian diperlihatkan hentakan kaki kuda yang sedang berjalan, dan terlihat dua orang yang sedang menaiki kuda. Aku tidak mau pergi ke tempat-tempat pembelajaran apapun lagi. Atau setidaknya begitulah yang dia pikirkan. Kemudian diperlihatkan orang yang menaiki kuda tersebut, yaitu seorang laki-laki yang tampan. Ya, benar. Itu adalah MC kita yang bernama Li Han. Tuan Li Han, lihatlah ke arah sana. Sepertinya kita sudah hampir tiba, ucap seseorang yang berada di samping MC kita. Li Han pun berkata, itu adalah sekolah sihir terbaik di Kekaisaran. Ain Rogard. Kemudian diperlihatkan bangunan yang megah dengan dinding yang kokoh. Ada seseorang berkata, "Saya, Al-Rarlong tersentuh. Saya kira saya tidaklah berguna sebagai seorang kesatria tua. Jadi, agar dapat membantu Anda, Tuan Muda, saya perlu melihat Anda tumbuh sampai menjadi seorang pemuda yang baik dan memasuki Ain Rogard." MC kita pun mendengarkan dan hanya terdiam. Pada akhirnya, dia tak dapat memutuskan hubungannya dengan sekolah, bahkan di kehidupan kali ini. Oh, jadi ini adalah kehidupan MC kita di masa depan ya guys ya. Cerita beralih ke masa lalu, terlihat sebuah acara kelulusan dan terdapat beberapa siswa yang sedang merayakannya. Kemudian terlihat MC kita di masa lalu sedang merayakan kelulusan dengan temannya. Temannya pun berkata, "Selamat atas kelulusanmu. Akhirnya kita tidak menjadi budak lagi." Sambil tersenyum bahagia. "Aku tak percaya kita akan mampu hidup di bawah tekanan dari para profesor itu." MC kita pun teringat kenangannya yang kurang baik dengan profesor. "Bagaimana kalau kamu mulai menghadiri klub mendaki dari fakultas setiap akhir pekan?" ucap profesor. MC kita pun kaget karena profesor bertanya kepadanya. Dengan keringat dingin, MC kita pun menjawab, Saya rasa saya tidak akan cocok untuk berpartisipasi ke dalam klub terhormat seperti ini." Kemudian beralih ke kenangan yang lain. Profesor berkata, "Kalau cuma segini, pasti bisa kamu selesaikan malam ini kan?" Melihat tugas tebal itu, MC kita langsung terkejut dan dengan sopan menjawab, Iya Profesor, saya bisa menyelesaikannya. Kurasa malam ini aku akan bergadang lagi," gumam Lihan. Setelah mengingat kenangan buruk dengan Profesor, teman Lihan pun berkata, "Aku yakin semua anak kuliahan juga merasakan hal yang sama, tapi kau itu cukup hebat." Lihan pun menjawab, "Begitukah?" Sambil berjalan. "Aku cuma melakukan sebisaku saja." Temannya pun menjawab, "Kan kau itu tidak menyadari kemampuanmu sendiri." Teman Lihan berkata, "Kurasa kau sangat cocok untuk kehidupan seperti ini. Kenapa kau tidak kuliah lagi saja?" Lihan pun menjawab, "Itu sepertinya berlebihan." Sambil berjalan melewati jalan untuk menyeberang, Lihan pun bergumam,
Aku tak peduli mau bagaimana. Aku cuma perlu melakukan bagianku saja. Aku sudah tidak mau menjadi bagian dari tempat-tempat pembelajaran apapun lagi. Dan terlihat sebuah mobil melaju dengan kencang. Lehan pun masih bergumam. Aku akan hidup demi diriku sendiri mulai sekarang. Supaya aku tidak perlu berada di tempat lain seperti kuliahan lagi. Sopir pun terlihat kehilangan kendali atas mobilnya. Apa ini? Remnya! Minggir! Duar! Lehan pun tertabrak dan meninggoy. Di detik-detik terakhir Lehan berkata, baik pendidikan maupun gelarnya, itu semua berakhir tanpa menjadi apapun melainkan secari kertas yang tidak berguna. Namun keinginannya tersebut akan tetap hidup bahkan setelah dia bereinkarnasi. Kemudian cerita memperlihatkan kedua tangan anak kecil yang gemetar. Aku mengingat semua, ucap anak kecil, dan ternyata itu adalah MC kita yang telah bereinkarnasi, yaitu Lenan Wardanas. Terlahir sebagai putra ketiga dari keluarga Wardanas, keluarga magician ternama dari Kekaisaran. Apa ini sungguhan? Reinkarnasi ke dunia lain? Sebagai bangsawan? Dan bahkan menjadi putra ketiga dari keluarga kaya dan berkuasa? Jadi begitu, ucap Lehan sambil bahagia dan meneteskan air mata. Dia merasa mendapatkan hadiah karena menjadi anak kuliahan di kehidupan sebelumnya. Ini adalah kesempatanku untuk mewujudkan keinginanku, ucap si Lehan. Padahal dia sudah sangat salah paham bahwa aturan pertama di keluarga Wardanas, putra pertama mewarisi segalanya. Si Lehan pun seketika diam dan berkeringat sambil berkata, Apa mungkin aku harus mencari jalan hidupku sendiri? Cerita pun berpindah. Celing, celing. Bunyi dari pedang yang saling beradu dan ternyata itu adalah latihan pedang Lehan dan Alrarlong yang melatihnya. Alrarlong pun berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda sendiri yang akan meminta saya untuk mengajari Anda cara menggunakan pedang, Tuan Muda. Lehan pun menjawab, kurasa ini akan mudah untukku. Dan aku juga tidak punya hal lain yang lebih baik untuk aku lakukan. Untungnya keluarga ini memberi dukungan terhadap segala sesuatu yang ingin dia pelajari. Bagaimana kalau Anda mengambil kesempatan ini untuk menjadi seorang pendekar pedang? Lehan menjawab, ayolah Alrarlong, aku akan menjadi seorang magician seperti itu. Sepertinya itu adalah jalan yang paling stabil. Stabil ya? Sial! Apa kata-kataku barusan terdengar terlalu ambisius? Ucap Lehan. Alrarlong pun terpukau dengan jawaban dari Lehan dan berkata, wah, saya Alrarlong sangat tersentuh dengan kecerdasan Anda, Tuan Muda. Dan Lehan pun hanya bisa terdiam keheranan. Kebanyakan anak bangsawan itu suka berkhayal. Maksud saya mereka terlalu ambisius di usianya yang masih muda, ucap Alrarlong yang berlinang air mata. Namun Anda sudah merencanakan masa depan yang masuk akal. Lehan pun berkeringat sambil berkata di dalam hati, kalau seseorang sudah pernah memasuki bangku perkuliahan, mereka pasti akan menjadi realistis. Di sini dijelaskan mulai dari Ordo Kesatria sampai Guild Petualang, bahkan keluarga kekaisaran, magician berbakat akan selalu diterima. Dan ini merupakan institusi yang memproduksi para orang-orang berbakat. Akademi sihir terhebat di kekaisaran, Ain Rogar. Kemudian cerita memperlihatkan Lehan yang sudah remaja sedang berada di perjalanan bersama Alrarlong menuju Akademi Sihir.
Dan Lehan terdiam melihat ke atas dan berkata, akan kucoba menahannya saja selama beberapa tahun. Dan Al-Rarlong menjawab, saya yakin Anda akan baik-baik saja, Tuan Muda. Bahkan sang kepala keluarga saja memuji bakat Anda. Lehan pun berkata, mana bisa aku mempercayainya di saat dia bahkan tidak mengizinkanku untuk berlatih sihir karena itu berbahaya bagi anak-anak. Terima kasih atas omong kosongmu itu. Al-Rarlong pun menjawab, padahal saya berkata jujur. Saya harus pergi. Selain peserta maupun kuda tidak diizinkan mulai dari sini. Baru saja Lehan mau menjawab, terdengar suara "Sing!" Suara kereta kuda dan seseorang berkata, menyingkir. Putri seorang duk telah tiba. Orang-orang pun menjawab, hah? Di sini ada pangeran kekaisaran. Kau yang harusnya menyingkir. Melihat kejadian itu Lehan pun bergumam, bukankah di sini terlalu ramai? Orang-orang pun berkata, bukankah agak berlebihan untuk penjaga bangsawan sampai hadir di sini? Dan ternyata putri tersebut membawa penjaga yang begitu banyak. Dengan penasaran Lehan pun berkata, Enrogard itu seharusnya menjadi tempat yang cuma bisa dimasuki seorang diri. Dan orang yang berada di sampingnya berkata, ini semua tidak benar. Aku, Lehan pun bertanya-tanya, ada apa? Apa kau baik-baik saja? Orang tersebut pun berkata, tanpa pelayanku, aku tak akan bisa tidur. Lehan pun berkeringat sambil melihatnya dan terdiam. Orang itu pun berkata, pelayan itu bagaikan tangan dan kakiku. Ini sama saja seperti aku disuruh untuk memotong tangan dan kakiku. Kau setuju kan? Lehan pun menoleh ke arah lain dan berkata, begitu ya, itu memang masuk akal sih. Dan Lehan pun bergumam, bangsawan. Dan tiba-tiba ada seseorang di depan Lehan berkata kepada seseorang, dan atas nama kesetaraan, mereka bahkan menerima budak sebagai murid, aku akan membuat keluhan atas nama keluargaku. Lehan pun bergumam, oke, lakukan saja. Dan di dalam hati Lehan berkata, aku penasaran bagaimana respon mereka nantinya. Dan tiba-tiba orang yang dianggap budak itu pun tiba-tiba mengeluarkan sihir berupa cahaya. Dan orang yang di samping Lehan bergumam, saya menyesal, saya menyesal, saya menyesal. Lehan pun melihatnya dan bertanya-tanya, sihir, manipulasi, pikiran? Lehan pun berkata di dalam hatinya, mereka sama sekali tidak ragu-ragu untuk menggunakan sihir, bahkan kepada anak bangsawan. Jadi rumor yang kudengar itu palsu ya. Seperti tempat ini dipenuhi oleh monster dan mereka akan menguburmu di pegunungan belakang kalau kau mati. Tiba-tiba pintu Akademi Sihir pun terbuka. Kemudian sosok yang tidak terlihat berkata, selamat datang di Enrogard, para kepala batu yang bodoh. Lehan pun berkata di dalam hatinya, tekanan sihir yang sangat hebat. Jadi, dialah kepala sekolah yang dirumorkan itu. Semua orang mematung karena tekanan ini. Ternyata itu adalah suara dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu pun berkata, aku bersumpah bahwa aku sudah menyuruh kalian untuk datang seorang diri. Ya, bukan masalah. Bahkan meski kalian tidak ingin mematuhi peraturan yang ada,
Aku akan memaksa kalian untuk mematuhinya. Tidak, bajuku! Ucap seorang wanita yang melihat kereta kudanya berterbangan terombang-ambing, dan orang yang di sampingnya berkata, "Kalau kau mengusir pelayanku, lalu siapa yang akan membantuku?" Kepala sekolah pun itu berkata, Kenapa kalian masih berdiam diri seperti orang bodoh? Mulailah bergerak. Masuk! Masuk! Dan di sini diperlihatkan sosok dari kepala sekolah tersebut adalah sebuah tengkorak berapi berwarna hijau. Sangat menyeramkan, bukan? Dan akhirnya pintu Akademi Sihir pun ditutup. Setelah pintu ditutup, terdengar suara gumaman dari Lehan. Begitulah hari pertamaku di Ain Rugar, Akademi Sihir terhebat di Kekaisaran. Aku punya perasaan buruk akan hal ini. Dan bersambung. Di awal chapter 2, kita diperlihatkan segerombolan orang sedang masuk ke dalam ruangan akademi. Dan seseorang berkata, "Kepala Batu." Dia memanggilku dengan julukan Kepala Batu. Kepadaku, seorang penerus dari sebuah eardom. Kemudian ada seorang wanita memanggil Lehan. "Lehan dari keluarga Wardanas, benar kan?" Kemudian Lehan pun menoleh dan bertanya-tanya. Dan ternyata orang yang memanggil Lehan adalah seorang wanita yang cantik. Wah, cantik banget ini bro, mirip mantan Mimin ini. Kemudian wanita itu pun memperkenalkan dirinya. "Aku, Yoner Meikin." Sama seperti keluarga Wardanas, keluarga Meikin juga adalah keluarga magician. Kemudian Lehan berkata, "Senang bertemu denganmu, Yoner. Ada apa?" Kemudian Yoner menjawab, "Yang mulia pangeran ingin bertemu denganmu." Kemudian Lehan berkata, "Sang pangeran kekaisaran?" Kemudian diperlihatkan seorang laki-laki berambut kuning yang sedang melambaikan tangannya. Laki-laki itu pun tersenyum dan sambil tertawa. Hehe. Kemudian Lehan berkata, "Memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Pangeran, bukankah itu terlalu berlebihan saat kaisar memiliki lebih dari 100 anak? Bahkan di keluarga kekaisaran, hanya anak sulung yang dianggap. Malah, kaisar tidak mendukung anak-anaknya sama sekali. Jadi bisa dikatakan itu lebih buruk bagi mereka. Dan di tempat yang dipenuhi dengan anak-anak dari keluarga-keluarga besar seperti di sini, dan terlihat keluarga kerajaan, lebih rendah tingkatannya dari keluarga Meikinnya Yoner. Jadi, mengapa dia bersikap seperti ini?" Ucap Lehan di dalam hatinya. Kemudian Yoner berkata, "Maukah kau ikut denganku?" Dan terlihat dua laki-laki di belakang Lehan yang sedang membicarakan mereka. Kedua laki-laki itu pun berkata, "Mengapa dia membantu seorang pangeran yang tak bernama?" Kedua laki-laki itu pun tertawa. Ke. Kemudian Yoner dan Lehan pun bersalaman. Lehan pun berkata, "Ya, itu lebih baik daripada membuat musuh. Tentu saja tak ada yang buruk dengan menambah teman." Kemudian Yoner berkata, "Benarkah? Terima kasih. Sungguh lega bahwa kau bersedia. Kau adalah orang pertama yang menerima ajakanku." Lehan pun terkejut dan berkeringat. Kemudian pria berambut kuning itu pun datang dan mengajak Yoner mengobrol. Lehan pun terlihat sangat pusing dan memegang kepalanya. Dan di sini diperkenalkan bahwa pria berambut kuning tersebut bernama Gai Nando, Pangeran Kekaisaran ke-97. Ada rumor bahwa dia adalah anak yang ke-101, tapi dia bersikeras bahwa dia adalah yang ke-97. Jelas sekali bahwa dia tak ingin termasuk ke dalam 100-an. Kemudian Nando berkata kepada Lehan, "Apa kamu mendengarkan, Lehan?" Lehan pun berkata, maaf, apa katamu tadi?" Kemudian Nando berkata, "Bajingan di sana itu menolak tawaranku." Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, "Dia sungguh kekanak-kanakan." Dan Lehan pun berkata kepada Nando, "Dia pasti tidak tahu betapa agungnya orang sepertimu." Nando pun bertanya-tanya dan menjawab, "Apa itu agung?" Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, "Dia kekanak-kanakan." Tidak,
Dia goblok dan kekanak-kanakan. Lehan pun menjawab, Agung artinya seseorang yang tidak ternilai dari kelas atas yang bermartabat tinggi. Nando pun sangat senang dan pipinya memerah karena mendengar penjelasan Lehan. Nando pun berkata, jadi itu sebuah kata yang cocok untukku. Kemudian Nando menoleh ke arah lain dan berkata, omong-omong, mereka menolak tawaranku dan berbicara dengan Adenard sekarang. Sungguh memalukan. Dan diperlihatkan seorang wanita yang cantik dengan rambut yang panjang. Ya, ini adalah mantan kedua Mimin. Namanya adalah Adenard. Dia adalah putri kekaisaran ke-44 atau sekitar itulah. Kemudian Lehan berkata, dia tampak elegan sesuai yang diharapkan dari seorang anggota keluarga kekaisaran. Jadi tentu saja orang-orang mengikutinya. Tak seperti seseorang sambil memikirkan Nando. Kemudian Nando berkata, apa kau bisa mengatasinya nanti? Kau tinggi dan badanmu terlihat cukup kuat. Lehan pun menjawab, gaya Nando. Seseorang yang agung tidak mengusik orang lain. Waduh, ini baru laki-laki sejati ya men. Kemudian Nando langsung merasa malu dan berkata, aku tak memintamu untuk mengusik dia, tapi untuk menghook. Belum selesai Nando berbicara, langsung dijawab oleh Lehan. Seseorang yang agung tidak melakukan itu juga. Cobalah berpikir. Kemudian Nando berkata, lalu apa yang seharusnya kulakukan? Lehan pun menjawab, bermurah hatilah dengan memaafkan mereka. Tapi jika kau tak bersedia melakukannya, kau juga bisa secara langsung menantang mereka untuk duel. Nando pun langsung berkeringat dan ketakutan. Apa? Kemudian Nando berkata, kita tak perlu bertindak sampai sejauh itu. Karena aku seorang pangeran yang agung, mereka akan kumaafkan. Padahal dari wajahnya kita tahu ya, bahwa Nando ini ketakutan. Kemudian Lehan mengelus-ngelus kepala si Nando. Anak baik. Kemudian Yoner melihat mereka bertindak seperti itu dan berkata kepada Lehan, wow, kau luar biasa. Kau sanggup mengendalikan sifat keras kepalanya, bahkan saat aku, kerabatnya, tak sanggup melakukannya. Lehan pun menjawab, itu terlalu berlebihan. Tapi sebelum itu, aku mengerti bahwa kalian adalah kerabat. Tapi mengapa kau sampai sejauh ini membantunya? Yoner pun menghela napas. Itu karena... Dan tiba-tiba muncul api hijau yang datang kepada mereka. Kemudian datang kepala sekolah. Apa kau menikmati obrolannya, kepala-kepala batu? Seseorang berkata, itu adalah Lich yang kita lihat di gerbang. Dan terlihat di mulut kepala sekolah itu terdapat sihir. Sebuah eksistensi yang dihasilkan dari seorang Great Magician yang bersedia menjadi undead untuk mengatasi kematian. Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, tak terduga kepala sekolahnya seorang Lich, sambil berkeringat. Kemudian kepala sekolah berkata, Aku punya sebuah pertanyaan untuk kalian semua. Menurut kalian, mengapa aku memanggil kalian dengan sebutan kepala batu? Adenard pun mengangkat tangannya dan berkata, karena simbol untuk kelas siswa baru tahun ini adalah baja. Kemudian kepala sekolah berkata, Luar biasa, 10 poin untuk asramamu. Kemudian Adenard terkejut dan senang dan berkata, ada sistem poin untuk asrama-asrama? Kepala sekolah pun berkata, Tentu saja tidak. Jika kalian ingin menjadi seorang magician, kalian harus lebih dulu bisa membedakan antara kebohongan dan kebenaran. Adenard pun terkejut dan kesal mendengar itu. Kemudian kepala sekolah berkata, Benar. Simbol untuk kelas siswa baru tahun ini adalah baja. Baja adalah sebuah material yang berubah bergantung dengan bagaimana dibuatnya. Itu adalah material berharga dengan berbagai macam kegunaan. Itu sungguh sebuah material yang sangat cocok dengan kalian, siswa baru. Kemudian ada siswa berkata, oh,
Kemudian kepala sekolah berkata, Kalian tertipu lagi. Hahaha. Alasan mengapa simbol kalian adalah baja adalah karena orang-orang goblok seperti kalian otaknya kosong melompong. dan seketika semua orang pun terkejut dan tidak menyangka kepala sekolahnya akan mengatakan hal seperti itu. Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, walaupun dia mengolok-olok kami separah ini, tak ada yang berani menyanggahnya. Karena, sulit sekali untuk bergerak di tempat yang dipenuhi dengan energi sihir sepadat ini. Tapi aku rasa sekarang sudah lebih baik karena aku sudah terbiasa dengan itu. Apa kepala sekolah menyesuaikannya sambil Lehan menggerak-gerakkan tangannya. Kemudian kepala sekolah berkata, Sepertinya aku terlalu keras pada kalian semua yang sudah melakukan perjalanan jauh untuk ke sini. dan terlihat Lehan yang sedang berbalik badan menuju ke pintu. Kemudian kepala sekolah pun berkata, Dia sanggup bergerak di kepadatan ini. Kalian semua, lihatlah pintu di sebelah kiri. dan terlihat meja makan yang dipenuhi oleh makanan-makanan yang mewah dan enak. Kepala sekolah pun berkata, Silahkan nikmati pesta ini dan lepaskan rasa penat kalian yang menumpuk selama perjalanan kalian. dan semua orang berkata, yeay, ini dia. Si rambut kuning pun berkata, wow. Dan yang di sebelahnya berkata, ini tak mungkin gurauan lagi, ya kan? Terlihat ada roti tawar yang diolesi keju dan mentega yang tebal, ayam yang diselimuti dengan minyak mentega, rempah-rempah dan tepung, yang kemudian dimasak dengan siraman anggur untuk menjadi masakan ayam yang lezat, keju parut yang dilumuri oleh saus bechamel, dan ikan segar yang dipanggang di atas arang dengan gaya timur. Nando berkata dengan senangnya, terima kasih untuk makanannya. Baru saja Nando ingin mengiris makanannya. Tiba-tiba Nando berkata, makanannya menghilang. Kemudian kepala sekolah berkata, Wahahaha, kalian tertipu lagi, dasar goblok. Sampai kapan kalian akan seperti ini? Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, aku dengar kau akan kehilangan sesuatu saat menjadi lich. Aku yakin kepala sekolah tengkorak itu kehilangan cukup banyak hal. Kemudian kepala sekolah itu berkata lagi, Akademi ini adalah tempat kelahiran para magician. Dan dorongan terbesar di balik mengembangkan seorang magician adalah dahaga. dan kemudian ada makanan dan baju yang berterbangan. Kemudian seseorang berkata, apa ini? Kemudian kepala sekolah menjawab, Ini adalah seragam kalian dan makanan. kemudian Nando berkata sambil ketakutan, ini terlalu Belum selesai mengatakan perkataannya, kepala sekolah pun menjawab, Benar, itu adalah respon yang aku inginkan. Apakah makanannya sungguh menjijikkan? Pelajari sihir dan buat makanan enak untukmu sendiri. Apa pakaian-pakaian dan tongkat-tongkat sihir itu terlihat seperti sampah? Pakai sihir untuk dapat pakaian dan tongkat sihir baru. Ini adalah hukum di akademi ini. bersambung. Dan jangan lupa, subscribe. Di awal chapter 3 memperlihatkan seorang pemuda berkata, aku bisa mendapatkan berbagai barang jika aku memintanya dari luar. Dan belum selesai menyelesaikan perkataannya, kepala sekolah pun itu datang dan berkata, Benar. Aku juga sudah menunggu respon seperti itu. Siswa baru tak diizinkan keluar. Kalian juga tidak diizinkan meminta bantuan dari senior. Sekarang, bubar! Semoga beruntung kepala-kepala batu. Aku harap kalian menjadi magician yang hebat. Lehan pun berkeringat dan memegang kepalanya sambil berkata di dalam hatinya, apa setiap sekolah punya profesor gila seperti ini? Aku bisa dengan mudah mengenali orang-orang sejenis mereka. Sebelum reinkarnasiku, profesor di lab sebelah juga punya kilauan mata yang sama di matanya. Benar, mata yang dipenuhi ketidakwarasan. Terlihat Lehan masih bengong memikirkannya. Dan Nando pun berkata kepada Lehan, Lehan,
Kau juga mendengarnya, ya kan? Beraninya mereka memperlakukan kita seperti ini. Lehan pun menjawab sambil berbisik, "Tunggu, mungkin Lich itu lebih baik daripada profesor itu." Nando pun berkata sambil memegang roti dan baju yang diberikan, "Bagaimana kita bisa hidup dengan makanan dan pakaian yang buruk seperti ini?" Lehan pun menjawab, "Tak hanya makanan, tapi mereka juga menyediakan pakaian. Yep, tempat ini sudah jelas lebih baik." Kemudian Nando berkata dengan sedih, "Lehan." Di sini dijelaskan, tak banyak informasi tentang keluarga Wardanas di kalangan bangsawan. Itu karena mereka hanya fokus mempelajari sihir dan tidak pernah berpartisipasi di acara sosial apapun. Karena itulah, banyak yang makin salah paham tentang keluarganya. Dengan wajah yang takut dan gemetaran, Nando pun berkata di dalam hatinya, "Bahkan pelayan-pelayanku tidak hidup dengan makanan dan pakaian seperti ini. Kehidupan seperti apa yang sebenarnya kau jalani, Lehan?" Sambil bersedih, Nando pun menepuk pundak Lehan dan berkata, "Sebaiknya kau mampirlah ke rumahku saat kau ada waktu." Lehan pun menjawab, "Hah? Oke, terima kasih. Ayo kita pergi ke asrama juga, Nando." Sedikit penjelasan ya. Enrogard menerima siswa tanpa memedulikan status mereka selama mereka punya bakat. Meskipun begitu, untuk mencegah keributan antar remaja sensitif ini, asramanya dibagi menjadi 4 tower berdasarkan status mereka. Yang pertama adalah Tower of the Arrogant Blue Dragon. Ya, di sini bergambarkan seekor naga. Dan dijelaskan, bangsawan ternama seperti keluarga kekaisaran dan Lihen termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah Tower of the Eternally Burning Phoenix, berlogokan sebuah burung dengan api yang menyala-nyala. Hanya mereka yang mendedikasikan semuanya untuk api suci yang boleh masuk di sini. Itu adalah sebuah tower yang khidmat dan jujur, di mana hanya para pendeta dari berbagai ordo religius yang boleh masuk. Yang ketiga adalah Tower of the Lightning Rending White Tiger, bergambarkan sebuah harimau putih yang gagah. Hanya mereka yang memiliki kepuasan untuk mengalahkan apapun yang boleh masuk di sini. Keturunan dari keluarga kesatria termasuk di tower ini. Orang-orang ini siap untuk menjalankan di atas 2 jalan, sebagai kesatria dan penyihir. Kemudian tower ketiga adalah Tower of the Past and Futurising Black Turtle, bergambarkan sebuah kura-kura raksasa yang sedang mengamuk. Hanya mereka yang punya kesabaran tanpa batas yang boleh masuk ke sini. Berbagai orang masuk ke sini, warga sipil, pelayan, budak, badut, pengemis, pedagang, bangsawan kelas bawah yang baru muncul. Dibandingkan dengan asrama lainnya, mereka sering diabaikan karena rendah status mereka. Maka dari itu, sebagian besar siswa baru terintimidasi. Meskipun begitu, selalu ada sebuah pengecualian. Kemudian ada seseorang berbaju putih sedang berbicara kepada temannya dan berkata, "Hei, lihat di sana." Dan ternyata Lihen sedang memperhatikan mereka berdua. Lihen pun berpikir, di mata Lihen, mereka adalah rekan bisnis yang sempurna. Mereka berdua pun ketakutan dan sambil berbisik satu sama lain. Si baju putih pun berbisik, "Apa-apaan? Mengapa dia melihat ke arah kita seperti itu?" Kemudian temannya menjawab, Tapi kurasa dia tidak meremehkan kita," dengan keringat yang bercucuran. Kemudian Lihen berkata di dalam hatinya sambil memperhatikan mereka, "Aku harus berteman dengan mereka. Cara terbaik menghasilkan uang adalah dengan berbisnis, dan untuk bisa menjadi ahlinya adalah dengan pengalaman di lapangan.
Itulah inti dari berbisnis sambil tersenyum. Kemudian terdengar seseorang berkata, "Aku tak habis pikir, apa mereka benar-benar harus menerima orang-orang rendahan seperti mereka?" Kemudian semua mata tertuju kepada 3 orang. Dan ternyata salah satu dari mereka adalah orang yang berbicara tadi. Dan dia pun berkata, "Kalian lihat apa? Apa aku salah?" Kemudian Lihan berjalan ke arah mereka dan berkata di dalam hatinya, beraninya dia merendahkan calon rekan bisnisku. Lihan pun berkata kepada mereka, "Jika kita bicara tentang orang rendahan, maka itu adalah kau. Bukankah kita telah meninggalkan segalanya sebelum datang ke sini? Tak kusangka bahwa kau sudah melupakannya dan menunjukkan kesombongan seperti itu." Dan di dalam hati Lehan pun berkata, "Beraninya kau merendahkan calon rekanku." Kemudian orang-orang pun berkata, "Dia benar. Dia dari keluarga Wardanas kan? Seperti yang diharapkan dari sebuah keluarga hebat." Kemudian ketiga orang tersebut pun langsung berkeringat dingin dan terkejut akan jawaban Lihan. Orang sombong itu pun berkata, Apa? Reaksi macam apa ini?" Kemudian sambil menoleh, Lihan pun berkata, "Bagus, suasananya jadi membaik." Baru saja Lihan mau menyapa kedua orang di sampingnya, tiba-tiba kedua orang tersebut pun langsung berkeringatan dan ketakutan. Pria berbaju hitam itu pun berkata, "Wah, Wardanas!" Kemudian pria di sampingnya lagi berkata, "Jangan bertatapan dengan dia. Mereka adalah keluarga yang berbahaya." Kemudian kedua orang itu pun mengatakan, "Itu adalah keluarga, di mana kepala keluarganya adalah seekor naga." Seketika raut wajah Lehan pun langsung bete dan lesu. Kemudian orang lain berkata, "Aku dengar bahwa mereka adalah keturunan dari Ancient Spirit." Mendengarkan kata-kata tersebut, Lehan pun tambah kesal dan tambah bete. Dan berkata, "Mengapa reaksinya jadi begini?" Kemudian tiba-tiba ada Yoner di belakangnya dan berkata, "Kau sungguh seseorang dari keluarga hebat, Lihen." Lihen pun menjawab, "Yoner, apa aku terlihat menakutkan?" Yoner pun menjawab, "Hah? Tidak. Kau terlihat seperti bangsawan." Dan di mata Yoner, Lihen ternyata adalah sosok laki-laki yang tampan, terlihat dari cara dia memandang. Lihen tidak mengetahui tentang ketenaran keluarganya saat ini. Kemudian Nando berkata, "Lihen, Yoner, bagaimana bisa kau meninggalkan pangeran kekaisaran sendirian? Sini kembali." Yoner pun menjawab, Maaf." Kemudian Yoner dan Lehan pun berjalan. Lehan pun berkata kepada Yoner, "Ngomong-ngomong Yoner, tadi kamu mau bilang apa?" Yoner pun menjawab, "Alasan mengapa aku membiarkan sifat kekanak-kanakannya itu karena ibunya Gainando." Lehan pun bertanya-tanya dan di dalam hatinya berkata, "Ibunya Gainando, maksudmu?" Kemudian Shin menceritakan kehidupan masa lalu Yoner. Ada seseorang yang memanggil Yoner. "Yoner, seharusnya kamu tidak berlarian di jamuan kekaisaran." Dan diperlihatkan Yoner kecil yang sangat nakal. Sambil memegang minuman, dia berkata, "Bleh." Dan kemudian, "Slip, gedrubruk." Dan terlihat Yoner pun terjatuh dan menumpahkan minumannya di gaun seorang ratu. Yoner pun dengan sedih dan berkata di dalam hatinya, "Oh tidak, gaunnya permaisuri. Tamat sudah keluarga Meikin." Walaupun dia masih muda, tak ada alasan untuk itu. Kemudian sang ratu langsung menggendong Yoner dan berkata, "Tidak apa-apa, kesalahan bisa terjadi pada siapapun. Apa kamu baik-baik saja, Nona Yoner?"
Mendengar perkataan ratu yang sangat baik dan halus, Yoner pun tersentuh dan meneteskan air mata. Yoner kecil pun berkata, apa benar ada cerita seperti... Belum selesai kisah masa lalu tersebut, Sin pun berpindah ke masa sekarang. Yoner pun memberikan alasannya kenapa dia ramah kepada Gay Nando. Yoner pun berkata, dia sangat kaya. Dia memberiku uang saku jika aku ramah kepada anaknya. Uang yang banyak. Dan wajah Lehan terlihat sangat bete dan tidak menyangka Yoner akan mengatakan hal seperti itu. Berbeda dengan imajinasinya. Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, kalau begitu, aku harus berteman juga dengannya. Jadi kalau ada orang kaya yang bodoh itu ya selalu begitu ya guys. Cerita beralih ke keesokan harinya, terlihat Lehan dan Nando sedang berjalan bersama dan di depannya terdapat banyak sekali siswa yang sedang berjalan juga. Nando yang lelah itu pun berkata, wah, besar sekali. Lehan pun menjawab, benar sekali. Tulisannya memang akademi, tapi ada danau, hutan, dan gunung. Kemudian sambil memikirkan kepala sekolah, Lehan pun berkata, dia tidak bergurau saat dia bilang untuk mendapatkan semuanya sendiri. Kemudian terdengar seseorang berkata, aku berani bersumpah bahwa Tower of the Blue Dragon ada di sini jika kita lewat sini. Kemudian terlihat ada Yoner dan Lehan pun mendatanginya. Lehan pun bertanya kepada Yoner, apa yang terjadi Yoner? Yoner pun menjawab, aku tak tahu, bukankah asramanya di sebelah sana? Kemudian Lehan menoleh dan bertanya, lalu mengapa semua orang-orang... Lehan pun langsung terkejut ketika melihat sesuatu yang berada di depannya dan bertanya-tanya, apa-apaan ini? Bersambung. Dan jangan lupa subscribe. Cerita memperlihatkan sebuah bangunan kumuh dengan pintu yang terbuka. Semua orang pun terkejut melihatnya. Kemudian Nando berkata, apa-apaan dengan bangunan kumuh ini? Pondok pelayan-pelayanku bahkan lebih besar dari ini. Mereka berharap kita tinggal di tempat seperti ini, ucap Nando sambil dengan kesalnya yang kemudian ditenangkan oleh Yoner. Lehan pun berkata, sepertinya akan sumpek untuk orang sebanyak ini. Mereka bertiga pun masuk. Sambil berjalan, Nando berkata, aku jadi semakin kecewa. Saat memasuki bangunan itu, tiba-tiba Lehan merasakan hal aneh dan berkata, apa? Semua orang menghilang? Apa yang terjadi? Di mana aku? Tiba-tiba terdengar suara, selamat datang, oh magician kecil. Lehan pun terkejut dan tidak mengerti dari mana suara itu berasal. Kemana kau akan pergi? Ucap suara aneh tersebut. Lehan merasa seperti berada di sebuah tempat yang sangat gelap dan berkata, oh, ternyata begitu. Sudah kuduga, dari sebuah akademi sihir, asramanya ternyata sebuah tower sihir, sambil mengusap dadanya. Lehan pun bertanya kepada suara tersebut, kemana saja aku bisa pergi? Kemudian terlihat sebuah energi yang melayang di udara. Kemudian terdengar sebuah jawaban, rupanya kau cepat tanggap. Saat ini, tempat yang bisa kau kunjungi adalah kamar pribadimu dan Iron Break Room, khusus untuk siswa tahun pertama. Terlihat sebuah portal yang memperlihatkan kamar dan Iron Break Room. Sambil penasaran, Lehan pun berkata, apa itu artinya ada tempat lain yang bisa aku kunjungi di masa depan? Kemudian terdengar sebuah jawaban. Benar. Beberapa tempat hanya membutuhkanmu untuk mengetahui namanya, sedangkan yang lainnya membutuhkan syarat lainnya. Tapi kau tidak bisa sekarang. Kepala sekolah melarangnya. Kemudian diperlihatkan sosok dari suara tersebut, yaitu sebuah sosok yang menyeramkan, seperti sebuah asap yang berbentuk kepala tengkorak. Lehan pun berkata kepada sosok tersebut,
Kalau begitu, tolong bawa aku ke kamar pribadiku. Sosok misterius itu pun menjawab, "Aku mengerti. Selamat datang di Akademi Magician Muda." Tiba-tiba Lehan pun perlahan menghilang di teleportasi sosok misterius tersebut. Beberapa jam kemudian, terlihat Lehan yang sedang membaca buku tentang Ain Rogard dan berkata, "Kecuali untuk mata pelajaran utama, kelas lainnya bisa dipilih dengan bebas. Kau bisa menentukan kelas-kelasmu setelah mencobanya selama sebulan." Dan terlihat isi dari buku tersebut yang menjelaskan tentang magician dan terdapat nama kepala sekolahnya yang bernama Osu Gonadaltes. Lehan pun berkata, "Terdengar tak seketat yang kubayangkan, ini sih lebih mudah dari kuliah." Kemudian Shin memperlihatkan Lehan yang sedang duduk di kamarnya, dan Lehan merasa bahwa kamar tersebut mempunyai semua yang Lehan butuhkan. Dan ternyata hanya Lehan yang berpikir begitu. Dan diperlihatkan Nando dan Yoner yang sangat kesal dan bersedih melihat situasi di kamar mereka yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Sambil duduk-duduk manja, Lehan pun berkata di dalam hatinya, "Aku mengerti aturan di sini. Mengapa aku tidak lihat kelas apa saja yang akan diambil oleh yang lainnya?" Beberapa jam kemudian, di sebuah ruangan yang bernama Brick Room, terlihat Lehan dan Yoner sedang duduk santuy. Kemudian Yoner berkata kepada Lehan, "Aku ingin belajar alkimia. Aku selalu tertarik mempelajarinya. Impianku adalah membuka bengkelku sendiri dan menyediakan produk untuk keluarga kekaisaran." Sambil Yoner membayangkannya. Kemudian Lehan menjawab, "Kedengarannya menguntungkan." Dengan wajah yang sangat senang, Yoner pun berkata, "Maukah kau bekerja sama denganku?" Dengan wajah yang tidak enakan, Lehan pun menjawab, "Alkimia bukanlah bisnis yang mudah, jadi biar ku pertimbangkan dahulu." Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, "Industri alkimia kekaisaran sangatlah kompetitif. Dari menyebarkan rumor buruk tentang kompetitor untuk memonopoli bahan ramuan, sampai pertarungan antar guild yang tak terhitung demi pangsa pasar, sesuatu yang stabil mungkin lebih baik." Kemudian Yoner berkata kepada Lehan, "Mata pelajaran apa yang membuatmu tertarik, Lehan?" Dengan wajah yang pasrah, Lehan pun menjawab, "Aku ingin mengambil mata pelajaran yang tak terlalu kompetitif dan mudah untuk mendapatkan nilai bagus." Dan di dalam hati Lehan pun berkata, "Tujuan utamaku adalah menjadi petugas kekaisaran, alias pegawai pemerintah. Terlepas dari bidang fokusnya, yang terpenting adalah nilai dan kualifikasimu." Sambil Lehan membayangkan menjadi petugas kekaisaran. Melihat Yoner yang cantik dan imut, Lehan pun berkata di dalam hatinya, "Tapi aku yakin seorang gadis penuh semangat sepertinya akan kecewa jika aku mengatakan hal seperti itu." Sambil berpikir, Lehan pun berkata kepada Yoner, "Aku berencana untuk memutuskan pilihanku setelah mencoba berbagai hal dalam beberapa bulan ke depan. Lebih baik kau juga tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan penting." Dan terlihat di belakang Lehan ada Nando yang panik dan berteriak kepada Lehan dan Yoner, "Hei kalian, ada masalah. Sepertinya ada pencuri di kamarku. Tak ada apapun di sana. Semuanya kosong melompong." Dengan wajah yang sangat panik. Kemudian Lehan dan Yoner pun melihat ke arah Nando dengan ekspresi kecewa, karena mereka sudah tahu bahwa kamar di asrama mereka memang begitu. Mereka pun cuek saja, tetapi Nando masih bersikeras dan berkata, "Hei kalian, aku bilang ada pencuri." Lehan dan Yoner pun menjawab, "Iya, iya." Keesokan harinya, terlihat Lehan yang sedang membaca buku tentang pemahaman dasar sihir. Sambil melihat buku tersebut, Lehan berkata di dalam hatinya, "Itu adalah mata pelajaran utama untuk siswa tahun pertama, dan waktu mengajarnya berbeda untuk tiap asrama.
Tapi, sambil Lehan menutup bukunya dan melihat teman-temannya yang kelihatan tidak bersemangat, Lehan pun berkata, "Kalian semua kenapa?" Dengan wajah yang lesu, Yoner pun menjawab, "Kami kelaparan, dan kasurnya sangat tidak nyaman sehingga kami tak bisa tidur lelap. Belum lagi pakaiannya yang gatal dan sangat mengganggu." Nando pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil melihat Yoner dan Nando, Lehan pun berkata di dalam hatinya, "Benarkah sesulit itu dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya?" Kemudian Lehan teringat kenangan di kehidupan sebelumnya, dan Sin pun memperlihatkan kehidupan Lehan sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 21:10. Lehan yang culun itu berkata kepada temannya, "Aku tak melihat waktu makan di jadwal." Kemudian temannya memberikan ciki 1000-an ke Lehan dan berkata, Ini adalah jatahmu untuk beberapa hari. Jadi, makanlah selagi kau bisa." Melihat ciki 1000-an itu, ekspresi Lehan langsung berubah dan ingin mengamuk. Melihat wajah seperti itu, temannya Lehan takut dan berkata, Jangan melihatku seperti itu. Aku juga harus makan makanan yang sama. Tapi sebuah pesta menunggumu saat kita selesai." Mendengar itu, Lehan pun tersenyum dan berkata, "Aku akan membunuhmu jika itu ramen." Setelah menyelesaikan tugas, teman Lehan pun memberikan cup ramen. Bukan ramen ya ini, tapi cup ramen. Seketika Lehan pun langsung menunduk menatap meja menahan kekesalannya. Dan temannya pun berkata, "Syukurlah itu bukan ramen tapi cup ramen. Silakan Lehan, kau bahkan dapat sebuah kimbab segitiga loh." Padahal udah banyak orang tahu ya, bahwa ramen dengan cup ramen itu sama-sama mie men. Pokoknya susah kalau ada teman begitu ya. Kemudian Sin kembali ke masa sekarang, terlihat Lehan yang tersenyum karena kehidupannya yang sekarang terasa lebih baik. Tidak lama kemudian mereka sampai di aula belajar dan seorang perempuan berkata kepada laki-laki berambut biru, "Aku bersyukur ruangannya ada di lantai 1. Baru saja mereka membuka pintu aula, mereka langsung terkejut dan berteriak, "Ah! Apa itu? Aku berani bersumpah bahwa ini adalah aula belajar kita. Tapi di dalamnya ada troll." Kemudian terlihat kaki seseorang yang berwarna biru dan mempunyai taring yang tajam. Ternyata itu adalah seorang troll perempuan. Di sini dijelaskan, troll mereka adalah monster buas dan berbahaya yang terkenal bahkan sampai ke para bangsawan terpencil sekalipun. Kendati begitu, ternyata ada troll di dalam aula belajar mereka yang mengenakan pakaian yang layak. Kemudian troll itu berkata, "Selamat datang semuanya, silakan duduk." Kedua pelajar tersebut pun masuk dan terlihat masih ketakutan disertai keringat. Setelah semua pelajar duduk, troll perempuan itu memperkenalkan dirinya. "Senang bertemu dengan kalian semua. Namaku adalah Garcia Kim. Aku adalah setengah troll. Aku mengerti mengapa kalian semua takut, tapi tak ada yang perlu ditakutkan. Aku tidak makan manusia." Setelah itu dia mengeluarkan sedikit lidahnya dan berkata, "Itu kecuali saat aku sangat kelaparan," sambil memasang ekspresi yang menyeramkan. Bersambung, dan jangan lupa subscribe. Melanjutkan cerita di chapter sebelumnya, terlihat wajah Nando yang sangat ketakutan sampai mengeluarkan busa karena perkenalan guru Garcia yang sangat menakutkan. Terlihat juga wajah Lehan yang juga takut dan berkeringat. Lehan berkata di dalam hatinya, "Jadi kau akan memakan kami kalau kau lapar." Kemudian guru Garcia pun meneruskan perkenalannya. Guru Garcia berkata, "Itu hanya lelucon, tapi aku terlanjur menyesalinya. Bisakah kita mulai pembelajarannya?"
Guru Garcia pun mengeluarkan sihir yang berupa cahaya di tangannya dan menjelaskan, kebanyakan murid di sini belum pernah menggunakan sihir sebelumnya. Itu karena sihir sangatlah berbahaya, dan karena itu hanya orang dewasa yang diizinkan untuk menggunakan sihir. Tapi semua orang di sini merupakan bibit magician yang telah menerima title of Steel. Kelas ini bertujuan untuk mengajari kalian apa itu sihir, dan juga untuk membantu kalian menemukan jenis sihir apa yang kalian miliki. Jalan magician adalah sebuah jalan yang sulit, dan aku ingin menjadi petunjuk arah bagi kalian. Setelah mendengar itu, Nando, Lehan, dan Yoner merasa sangat lega dan berkata di benaknya, jadi para profesor di sini tidak semuanya sama seperti si kepala sekolah. Kemudian Guru Garcia pun bertanya kepada murid-muridnya, jadi, ayo mulai dengan dasarnya dahulu. Apa sihir itu sebenarnya? Sambil mengangkat tongkat sihir. Kemudian Adenar mengangkat tangannya dan menjawab, sihir merupakan upaya seorang magician untuk mengubah dunia dengan hasrat mereka. Kemudian Guru Garcia berkata, jawaban yang bagus, tapi lebih tepatnya sihir menggunakan energi sihir mana sebagai kekuatan dasar untuk mengubah dunia. Mereka yang bersekolah di akademi ini cukup berbakat sehingga bisa merasakan energi sihir ini dan mengenalinya. Namun untuk menggunakan sihir, kita harus melampaui itu. Kalian harus memanggil energi sihir dengan hasrat kalian sendiri dan menyusunnya dengan hati-hati. Hanya dengan itu, sihir bisa dirapalkan. Umumnya diyakini kalau sihir memerlukan mantra atau gerakan untuk dirapalkan. Namun, yang paling penting adalah kehendak kalian sendiri. Kalian tidak boleh melupakannya. Sepertinya aku terlalu panjang menjelaskannya. Kenapa tidak kita coba saja? Semuanya, harap berdiri. Sekarang, keluarkan tongkat kalian dan kumpulkan energi sihir. Terlihat Lehan yang sedang berdiri sambil memegang tongkat sihirnya dan bergumam. Kami akhirnya menggunakan sihir sambil Lehan mengeluarkan energi sihirnya. Terlihat Yoner sedang fokus mengeluarkan energi sihirnya dengan sekuat tenaga. Guru Garcia pun melihatnya dan berkata, sambil mempertahankan energi sihir itu, aku mau kalian semua membayangkan gambaran cahaya di pikiran kalian. Dengan ekspresi fokus disertai keringat, terlihat cahaya di ujung tongkat sihir Yoner. Yoner pun berpikir, ini sulit. Jadi seperti ini mengendalikan energi sihir. Rasanya seperti menarik kendali kuda yang sedang berlari kencang. Jika kehilangan konsentrasi sedetik saja, energi sihirnya akan bubar. Kemudian Guru Garcia mengangkat tongkat sihirnya sambil tersenyum dan berkata, sambil kalian konsentrasi untuk mencegah energi sihirnya bubar, kita akan merapalkan mantra kita. Guru Garcia pun berteriak, oh, cahaya! Dan seketika di ujung tongkat sihir Guru Garcia tercipta cahaya yang sangat terang dan menyilaukan semua orang yang ada di ruangan itu. Mantra kalian bisa dari apa saja yang ada di pikiran kalian. Perlu diingat, kalau mantra yang singkat mungkin akan lebih mudah untuk tetap fokus, kan? Ucap Guru Garcia. Kemudian Lehan berpikir, 1. Kumpulkan energi sihir. 2. Ubah energi sihir dengan kehendak kalian. 3. Rapalkan mantranya. Aku rasa aku paham intinya. Kemudian sambil memegang tongkat sihir, Lehan memulai mengeluarkan energi sihirnya dan tercipta sebuah cahaya, dan itu membuat Lehan terkejut dan kesilauan. Lehan pun berkata di dalam hatinya, bukan berarti sihirnya akan berhasil hanya karena aku paham. Dan terlihat Adenar yang juga berhasil melakukannya juga terkejut tanpa sengaja melepaskan tongkat sihirnya. Dan kemudian terlihat Yoner juga berhasil melakukannya dan terkejut melihat cahaya di tongkat sihirnya. Selanjutnya terlihat Nando yang sangat takut melihat cahaya yang berada di tongkat sihirnya. Agak berbeda dari yang lain. Nando pun berkata, weh, kenapa sihirnya seperti ini? Energi sihirnya bertindak dengan sendirinya. Nando pun memejamkan matanya karena sihir itu tak terkendali. Melihat itu, Guru Garcia pun mengeluarkan energi sihir berwarna biru.
Seketika di belakang Nando tercipta sebuah sayap biru untuk menyelamatkannya dari sihir yang tak terkendali itu. Nando pun merasa lega. Kemudian Guru Garcia menjelaskan, jika kalian gagal mengendalikannya, sihirnya bisa menjadi liar dan melukai seseorang. Tapi karena sudah menjadi tugas profesor untuk mencegah hal itu terjadi, kalian bisa berlatih dengan tenang. Jangan khawatir. Jika kalian masih punya energi sihir yang masih tersisa, cobalah lagi. Kemudian beralih ke percobaan kedua. Terlihat Nando yang murung ingin menangis berkata, "Kenapa sihirnya tidak berhasil?" Lehan pun kasihan melihatnya. 1/3 murid menyerah dan 2/3 murid tersisa. Guru Garcia pun tersenyum dan berkata di dalam hatinya, "Luminate, mungkin mantra yang paling mudah, namun umumnya memakan waktu 1 bulan latihan untuk mempelajarinya. Tapi ini merupakan sesuatu yang harus dilalui oleh para murid. Jadi aku tidak akan memberitahu kalian." Sambil mengangkat tongkatnya ke arah murid, Guru Garcia berkata, "Baiklah, cobalah lagi." Dilanjutkan percobaan ketiga, setengah murid menyerah dan setengah murid tersisa. Kemudian percobaan keempat, mayoritas menyerah, 3 murid tersisa. Dilanjutkan percobaan kelima, 1 murid tersisa. Sampai percobaan ketujuh, ternyata 1 murid yang tersisa tersebut adalah Lehan. Kemudian Lehan pun mengangkat tangannya dan berkata, "Saya minta maaf karena menginterupsi Anda, tapi haruskah saya teruskan? Tampaknya hanya saya satu-satunya yang tersisa." Kemudian Guru Garcia melihat Lehan dan berkata di dalam hatinya, "Weh, kita sudah berada di percobaan ketujuh. Bahkan jika seorang murid baru memiliki banyak energi sihir, mereka seharusnya menemui batasan mereka pada percobaan kelima." Kemudian cerita menjelaskan tentang energi sihir. Di timur, sebuah suku tertentu menyebutnya Ki. Seorang sekuler yang suka pamer mungkin menyebutnya Other. Dan beberapa pendeta keras kepala menyebutnya energi ilahi. Kekuatan ini dengan banyak jenis nama merupakan sumber kekuatan seorang magician. Karena kau harus menggunakan energi sihir yang ada dalam dirimu sendiri setiap kali kau merapalkan mantranya. Wajar saja kalau magician muda pemula sering mengalami defisiensi energi sihir. Namun rautnya terlihat baik-baik saja, meskipun ini percobaan ketujuhnya. Kemudian sambil melihat Lehan, Guru Garcia pun bertanya, "Siapa namamu?" Kemudian Lehan menjawab, "Namaku Lehan." Di dalam hati Guru Garcia berkata, dan fakta bahwa dia menyebutkan nama pertamanya, bukan nama keluarganya, mendapat pujian dari profesor yang melihat seorang murid menerapkan kesetaraan. Sambil tersenyum, Guru Garcia berkata, "Bisakah kamu maju ke depan, Lehan?" Sambil berpikir, jadi dia Lehan. Lehan pun maju dan berada di depan Guru Garcia. "Bisakah kamu berikan tanganmu?" ucap Guru Garcia. Lehan pun mengulurkan tangannya ke tangan Guru Garcia. Ketika tangan mereka bersentuhan, tiba-tiba Guru Garcia terkejut, kaget. Dan seketika Guru Garcia merasa berada di air yang sangat luas dan dalam. Guru Garcia merasa tenggelam di air tersebut sampai hampir kehilangan kesadarannya. Kemudian terdengar suara Lehan yang memanggil-manggil Guru Garcia. "Profesor, Profesor, Profesor." Kemudian Guru Garcia pun tersadar. Terlihat wajah Guru Garcia mengeluarkan keringat. Lehan pun bertanya, "Apa ada masalah, Profesor?" Dengan wajah yang panik, Guru Garcia menjawab, "Tidak kok, tidak ada. Bisakah kita lanjutkan kelasnya?" Dan berkata di benaknya, "Sebenarnya tadi itu apa?" Kemudian terlihat Nando dan Yoner yang sedang memperhatikan Guru Garcia dan Lehan. Nando pun berbisik-bisik kepada Yoner, "Hei, tidakkah kita coba untuk menyelamatkannya? Bagaimana jika profesor itu memakannya?" Sambil memperhatikan, Yoner pun menjawab, "Diam dulu, idiot.
Terlihat guru Garcia yang masih tersenyum berkata kepada Lehan, "Lehan, tolong temui aku sebentar setelah pembelajaran berakhir." Lehan pun menjawab dengan penasaran, "Baik, Profesor." Dan Lehan pun kembali ke kursinya. Guru Garcia pun kembali menjelaskan, "Aku yakin kalian semua merasakannya, tapi mudah sekali bagi kalian untuk kehabisan energi sihir. Namun, jangan jadi tidak sabar karenanya. Dengan kalian latihan, jumlah energi sihir yang kalian miliki akan bertambah dan akan semakin sedikit kalian menggunakannya." Kadang-kadang seorang murid dengan banyak motivasi kehilangan kendali ketika berlatih dan terluka. Jadi, kita harus berhati-hati. Kan, Gai Nando? Nando pun tersindir dan berkeringat menjawab, Benar." Kemudian guru Garcia meneruskan, "Dan aku tidak memakan manusia." Gai Nando pun tersindir lagi dan berkata, Maafkan saya, Profesor." Guru Garcia pun meneruskan perkataannya, "Kita akhiri pembelajaran hari ini di sini. Kerja bagus semuanya." Kemudian semua murid menjawab, "Terima kasih untuk kelasnya, Profesor." Beberapa menit kemudian, di depan pintu ruangan guru Garcia, terdengar suara Lehan berkata, "Permisi, Profesor." Kemudian Lehan disuruh masuk. Setelah masuk, Lehan pun bertanya kepada guru Garcia, "Sebenarnya ada apa, Profesor? Kenapa Anda memanggil saya sendirian seperti ini?" Sambil tersenyum, guru Garcia menjawab, "Sebenarnya aku sudah mendengar tentangmu dari kepala sekolah." Lehan pun terkejut mendengar itu dan berkata di benaknya, "Dari Lich gila itu?" sambil membayangkan tengkorak gila itu. Bersambung, dan jangan lupa subscribe. Melanjutkan cerita di chapter sebelumnya, terlihat guru Garcia yang sedang menenangkan Lehan dengan berkata, "Kau tidak perlu khawatir. Kepala sekolah mungkin terlihat seperti orang sinting. Akan tetapi dia adalah orang yang baik." Kemudian guru Garcia mengingat kejadian saat rapat para guru dan kepala sekolah. Para murid tidak mengetahuinya, namun kepala sekolah pandai menilai orang. Terlihat kepala sekolah sedang memberikan penjelasan kepada para profesor mengenai para murid baru dan berkata, Hati-hati dengan basement itu. Dia bisa menghanguskan asrama berulang kali. Diperlihatkan seorang pemuda yang sangar dengan memiliki taring yang tajam. Kepala sekolah pun meneruskan perkataannya. Dia seorang Health Demon. Hati-hati dengan air suci di dekatnya. Diperlihatkan seorang wanita berambut merah dengan sepasang tanduk di kepalanya. Sambil berpikir, kepala sekolah itu menjelaskan tentang Lehan dan berkata, Dia memiliki kualitas orang yang sangat bodoh. Mendengar itu, guru Garcia pun menoleh ke arah kepala sekolah dan berpikir, "Orang yang sangat bodoh," katanya. Kau bisa saja mempercayainya begitu saja. Tapi, ada sebuah pepatah dari timur. Orang yang sangat bodoh juga bisa menjadi orang yang sangat cerdas. Apa yang terlihat seperti sesuatu yang sangat bodoh, bisa saja berhubungan dengan kebijaksanaan agung. Apa yang dia ingin katakan yaitu dia melihat kualitas seseorang yang akan menjadi sangat sukses. Aku penasaran, murid seperti apa Lehan itu? Aku punya harapan besar kepadamu, Lehan Wardanas, sambil melihat ke arah bawah karena sangat penasaran dengan murid yang bernama Lehan itu. Kemudian cerita memperlihatkan Lehan yang bingung dan bertanya-tanya karena melihat guru Garcia yang sedang melamun. Dan Lehan pun berkata, "Profesor!" Sambil melihat guru Garcia, kemudian guru Garcia itu menghentikan lamunannya dan berpikir, "Aku tidak bisa memberitahu semuanya kepadanya." Guru Garcia pun menjawab, "Alasan aku memanggilmu yaitu karena kamu memiliki energi sihir yang sangat banyak." Sambil mengusap-ngusap rambutnya, Lehan pun menjawab, "Saya paham. Aku senang. Tapi apakah itu sesuatu yang harus dibahas secara empat mata? Dan kukira energi sihir meningkat dengan latihan." Kemudian guru Garcia menatap Lehan dan menjawab, "Kamu tidak hanya memiliki banyak energi sihir. Aku bahkan tidak bisa memahami batasannya." Lehan pun sangat terkejut mendengar itu dan berkeringat.
Lalu Guru Garcia kembali menjelaskan, jumlah energi sihir yang mereka miliki adalah satu faktor penentu magician. Jika kau kekurangan energi sihir, kau harus menggunakan metode yang sulit untuk menarik lebih banyak energi sihir. Jadi, memiliki banyak energi sihir artinya kau terbebas dari batasan itu. Dengan kata lain, itu melambangkan bakat yang sangat besar. Mendengar itu, Lehan pun sangat senang kegirangan sampai mengepalkan kedua tangannya. Lehan pun berkata di dalam hatinya, jika apa yang dikatakan profesor benar, maka yang ada di hadapanku adalah jalan yang mudah. Guru Garcia menatap Lehan dengan raut wajah yang sedih dan berkata, sayang sekali. Mendengar itu, Lehan pun bertanya-tanya dan berkata, apa maksud Anda, Profesor? Bukannya bagus memiliki banyak energi sihir? Sambil memegang gelas yang berisi air, Guru Garcia menjawab, itu mungkin benar, namun kamu memiliki energi sihir yang berlebih. Mari bandingkan energi sihir dengan air di gelas ini. Jumlah ini mudah dikendalikan, akan tetapi anggaplah kamu perlu mengendalikan jumlah sebesar lautan. Itu akan sulit, bukankah begitu? Lalu terlihat air yang berada di gelas tersebut dikendalikan Guru Garcia dan mengelilingi Lehan, padahal cuma air segelas, tetapi terlihat begitu banyak. Dengan ekspresi terkejut, Lehan pun berpikir, lalu artinya kesulitan untuk mengendalikan energi sihir. Prinsip dasar di balik sihir berada pada level yang berbeda. Lehan pun langsung panik dan kecewa karena akan susah baginya untuk mengendalikan energi sihir yang besar pada dirinya. Sambil mencari-cari sesuatu di laci meja, Guru Garcia mengambil sebuah gelang dan memakaikannya pada Lehan. Guru Garcia berkata, terima gelang ini. Lehan pun menjawab, apa ini, Profesor? Itu adalah sebuah gelang yang menyerap energi sihir. Gelang itu seharusnya bisa membantumu, ucap Guru Garcia. Mendengar itu, Lehan pun menjadi senang dan berkata, jadi, tidak akan ada masalah selama aku memilikinya? Terima kasih, Profesor. Dengan santainya Guru Garcia menjawab, kenapa aku harus memanggilmu jika itu masalah yang sangat mudah? Seketika raut wajah Lehan menjadi kecewa mendengar jawaban Guru Garcia yang tidak sesuai dengan yang Lehan pikirkan. Sambil bersedih, Lehan pun bertanya, apa Anda punya saran, Profesor? Sambil memegang dagunya, Guru Garcia menjawab, akan sedikit membantu jika kau menggunakan banyak mantra untuk menghabisi energi sihirmu. Kamu boleh berlatih sendirian, karena tidak akan ada kecelakaan karena kehabisan energi sihir. Ibu Garcia pun meminta maaf karena tidak bisa membantunya dalam hal tersebut. Lehan yang masih bersedih itu pun menjawab, hehehe, terima kasih, dan berkata di benaknya, sebenarnya aku tidak perlu perlakuan seistimewa ini. Beberapa menit kemudian, terlihat Yoner, Lehan, dan Nando yang sedang menuruni tangga. Dengan wajah yang masih bersedih itu, Lehan pun berpikir, sepertinya masa depanku terlihat suram. Aku harus memastikan nilaiku bagus mulai sekarang. Haruskah aku mengambil kelas di mana aku tidak perlu menggunakan sihir? Kemudian Lehan bertanya kepada Yoner, hei, apakah ada kelas yang ingin kalian ambil? Sambil tersenyum ceria, Yoner menjawab, tentu saja, aku akan mengambil alchemy. Apa kalian mau mengambilnya bersama denganku? Mendengar itu, tiba-tiba Nando langsung menjawab dengan suara yang cukup keras. Apa kau bilang? Alchemy itu untuk pelayan. Prinsip apa yang ada untuk dipelajari di sana? Kau lucu sekali, Yoner. Nando pun tertawa dan terlihat wajah Lehan yang berekspresi panik dan menoleh ke arah samping. Terlihat Yoner yang sedang memperkuat tinjunya dan berkata kepada Lehan Wardanas, Wardanas, bisakah kamu minggir sebentar? Melihat tinju yang berurat itu, Lehan pun terdiam dan berkeringat dingin. Kemudian Yoner memanggil Nando. Nando pun sambil tersenyum bahagia menoleh ke arah Yoner. Saat sedang menoleh tersebut,
Tiba-tiba, Yoner meluncurkan pukulannya tepat di perut Nando dan berkata, "Jangan meminta potion lagi ketika kamu masuk rumah sakit." Melihat tinjuan itu, Lehan pun terkejut sampai mulutnya terbuka karena tidak menyangka. Di mata Lehan, itu adalah tinjuan yang sempurna dan ia memberikan jempol untuk tinjuan itu. Dan terlihat Nando yang sudah tergeletak dengan banyak darah yang keluar dari mulutnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kelas pemahaman alchemy dasar. Dalam perjalanan itu, Lehan berkata, "Apa memukulnya sekeras itu tidak apa-apa?" Dengan wajah yang masih kesal, Yoner menjawab, "Tidak apa-apa, asal aku meminta maaf besok." Mendengar itu, Lehan berpikir, ini pasti bukan pertama kalinya dia memukulnya. Dalam perjalanan itu, ada banyak murid dari tower lain. Terlebih, ada banyak murid dari Tower of Black Turtle. Dan ada banyak murid yang menatap sinis ke arah Lehan. Lehan pun berpikir, "Aku tidak terlalu peduli kalau mereka ada di sini. Akan tetapi, tatapan mereka menggangguku." Rakyat jelata biasanya mengalami satu dari dua reaksi ketika mereka bertemu dengan seorang bangsawan. Antara mereka takut karena tidak mau terlibat dengan bangsawan, atau mereka menunjukkan permusuhan. Kemudian terlihat ada dua siswa yang berbisik-bisik karena ada Lehan. Siswa berambut kuning itu pun berkata kepada temannya, "Hei, berhenti menatap. Ada Wardanas juga di sini." Dengan wajah yang sok keras, temannya itu menjawab, "Lalu kenapa? Bahkan keluarga Wardanas tidak bisa melakukan apapun di dalam akademi." Dengan wajah yang sedih, Lehan pun mengeluarkan nafasnya lewat mulut dan berpikir, "Jika aku bersikap terlalu ramah, itu bisa saja menjadi senjata makan tuan." Setelah sampai di lokasi, yaitu di pinggir hutan, tiba-tiba seorang berkata, "Apa semuanya sudah hadir?" Mendengar itu, Lehan pun menoleh ke asal suara itu dan berkata di benaknya, "Apa ini profesornya? Dengan kepala sekolah seorang lich dan profesor seorang Helf Troll. Tidak aneh untuk melihat profesor mencengangkan lainnya. Tapi dia hanya seorang dwarf biasa." Semua mata pun tertuju pada profesor itu. Ada yang terkejut dan ada juga yang merasa takut. Kemudian diperlihatkan sosok dari profesor itu, yaitu seorang kakek-kakek dengan tubuh yang mini. Dia adalah seorang dwarf. Kakek itu pun berkata dengan pedenya, "Namaku Uregul Geumdar. Tetapi kalian bisa memanggilku Profesor Uregul. Aku yakin kalian semua memikirkan hal yang sama. Kita memiliki bangunan yang sangat megah," sambil menunjuk ke arah gedung akademi. "Tapi, kenapa kita berkumpul di lapangan tanpa meja satupun?" Kemudian Adenar pun mengangkat tangannya dan menjawab, "Untuk merasakan mana alam, memahami kekuatan apa yang ada di alam itu penting bagi alchemis." Dengan suara yang keras, Profesor Uregul pun menjawab, "Bukan itu." Seketika, wajah Adenar pun memerah karena malu dan kesal karena jawabannya salah. Karena jawaban Adenar salah, Yoner pun bertanya kepada Lehan dan berkata, "Jadi apa menurutmu, Lehan?" Lehan pun menjawab, "Aku tidak yakin. Mungkin karena ini tempat yang bagus untuk mengumpulkan bahan-bahan." Sambil tertawa, Yoner pun berkata, "Mana mungkin." Tiba-tiba, profesor menunjuk ke arah Lehan dan berkata, "Ah, benar." Lehan pun terkejut karena tidak menyangka bahwa apa yang dikatakannya itu benar. "Kau seorang kepala batu yang cukup pintar. Maksudku, murid baru?" Adenar pun menatap Lehan dengan kesal dan rasa iri karena jawabannya Lehan benar. Melihat wajah Adenar itu, Lehan pun panik dan berkeringat sambil berpikir, mengesampingkan fakta kalau tebakanku merupakan jawaban yang benar. Tapi, tolong, jangan merasa tersaingi karena hal ini. Kemudian Profesor Uregul berkata, "Perhatian semuanya. Alasan sebenarnya kenapa kita berkumpul di sini yaitu
agar aku bisa mengajari kalian persyaratan yang paling penting untuk alkemis. Aku yakin kalian semua berpikir kalau apa yang diperlukan alchemy merupakan kecerdasan yang luar biasa dan kontrol sihir yang tepat. Terlihat Yoner mencatat hal penting itu dengan wajah yang bahagia. Kemudian Profesor melanjutkan, akan tetapi kenyataannya bukan begitu. Kemampuan yang paling penting bagi alchemy adalah koleksi bahan. Mendengar itu, ekspresi Yoner langsung berubah 180 derajat. Bersambung, dan jangan lupa subscribe.